Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farda Nabila. Dalam video ini kami beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Farda Nabila bersama 2 rekan saya, yakni Muhammad Athoila Faki dan Muhammad Hamam. Dalam video ini kami akan memaparkan video project kami terkait dengan tema tasamuh dalam kasus-kasus intoleransi di Indonesia. Berikut video kami. Baik, sebelum menuju ke pembahasan, kami akan memaparkan terlebih dahulu video dari kasus yang telah kami usung yang berkaitan dengan tema tasamuh ini. Silakan dicermati. Toleransi itu intinya menghormati pendapat pihak lain, sikap pihak lain, ajaran pihak lain, walaupun kita tidak setuju. Itu toleransi. Toleransi itu adalah mundur selangkah demi mencapai hubungan harmonis, mundur tapi tidak mengorbankan prinsip. Menyeleweng dalam tanda petik, tapi demi mencapai yang jauh lebih baik dan tidak mengorbankan prinsip. Nabi seperti itu. Bahkan Islam ini beliau namai Al-Hanafiyah Samha, ajaran yang lurus tapi penuh toleransi. Kita ambil contoh. Waktu terjadi Nabi bersama sahabat-sahabat beliau pergi ke Mekah dari Madinah untuk umrah. Sebelum masuk ke Mekah, beliau dihadang. Tidak boleh masuk, tidak boleh pergi umrah. Maka terjadi dialog untuk perdamaian. Terus dalam dialog itu disepakatilah perlunya perdamaian, ceasefire selama 10 tahun. Baik, sebelum kita membahas tentang kasus-kasus intoleransi yang terjadi, alangkah baiknya kita membahas tentang term tasamuh ini yang term tasamuh terlebih dahulu yang akan kita kaitkan dengan kasus nanti. Term tasamuh ini adalah salah satu sikap dari wasatiyah Islam. Maka dari itu kami akan menjelaskan dulu berdasarkan sudut pandang tafsir yang kami ambil. Berikut penjelasan kami. Menurut Anam Aziz, tasamuh sendiri adalah sikap menyadari adanya perbedaan dan menghormati atas suatu keragaman. Nah, inilah yang dinamakan tasamuh, sikap menghormati suatu perbedaan yang ada. Jadi perbedaan ini dipercaya sebagai suatu keniscayaan yang memang dikehendaki oleh Allah. Kemudian kami mengaitkan dari kasus perusakan rumah ibadah yang telah kami usung videonya tadi di awal dengan surat ini. Dari ayat di atas dipahami bahwa Allah tidak menghendaki kehancuran rumah-rumah ibadah. Rumah ibadah yang dimaksud di sini dalam tafsir Al-Misbah dikatakan bukan hanya merupakan rumah ibadah masjid yang merupakan rumah ibadah umat muslim, tapi juga rumah ibadah umat-umat lain. Al-Qurtubi merupakan pakar tafsir dan hukum Islam mendukung pendapat yang melarang merobohkan gereja atau rumah ibadah. Maka kesimpulan dari pendapat ini, karena ajaran Islam memberi kebebasan beragama kepada setiap anggota masyarakatnya, maka menjadi kewajiban umat Islam pula untuk menjaga dan memelihara kebebasan tersebut. Maka di sini toleransi bisa digunakan dalam permasalahan kasus ini, di mana memang sebaiknya permasalahan seperti itu harusnya bisa dirundingkan secara baik dan tidak sampai bersikap ekstrim seperti dalam video yang sangat tidak mencerminkan nilai-nilai wasatiyah Islam tasamuh ini. Kemudian dapat kita simpulkan dari pendapat tadi, pendapat ini juga memposisikan bahwa agama-agama selain Islam juga memang seharusnya mendapatkan penghormatan yang sama dari kaum muslimin sendiri. Tempat-tempat ibadah mereka, simbol-simbol yang mereka sakralkan juga harusnya dihormati oleh umat Islam. Nah, ayat tersebut ini dengan jelas sangat menegaskan bahwa toleransi agama akan terwujud dalam kehidupan masyarakat manakala ada sikap saling menghormati.
menghormati di antara yang umat muslim dengan non muslim dan sebaliknya. Maka dari sini kemudian akan terciptanya suatu kerukunan umat beragama. Nah, kemudian berkaitan dengan realitas keagamaan, beberapa ayat dari Al-Quran tentang toleransi tidak hanya mengajarkan untuk menghargai agama dan keyakinan orang lain, tapi juga ayat-ayat ini secara tidak langsung memberikan pengertian bahwa interaksi sosial dengan masyarakat, baik itu non-muslim atau pada agama lain, juga sebaiknya dilakukan dengan cara yang baik. Nah, ini kemudian nanti dikaitkan dengan kasus yang kita usung, di mana kasus perusakan rumah ibadah ini, sebelum kita memasuki ke ranah toleransi itu sendiri, di sana terdapat unsur sosialisasi yang cara bersosialisasi yang tidak baik. Nah, ini juga yang menjadi salah satu akar permasalahannya. Padahal seperti video pemaparan awal oleh Quraisy Shihab, bahwa Rasul sendiri mengatakan Islam ini sebagai agama al-hamnafiyah samhah, yang artinya Islam ini jalan yang menghendaki suatu kedamaian, bukan sesuatu hal yang menghendaki suatu sikap ekstrim seperti pada video-video sebelumnya itu. Maka intoleransi ini sebenarnya sangat tidak dibenarkan dalam Islam bagaimanapun. Toleransi memang memiliki batasan, tapi bersikap ekstrim juga sangat tidak diperkenankan. Maka selanjutnya pemaparan kasus dan argumen-argumen terhadap kasus mengenai sudut pandang tasamuh atau toleransi kemudian akan dijelaskan oleh dua rekan saya yang lain berikut. Melanjutkan bahasan teman saya sebelumnya, kelompok kita mengangkat tema toleransi tasamuh. Membahas tentang toleransi, saya teringat dengan cerita Gus Baha menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim. Pada saat itu Nabi Ibrahim terkenal dengan sifat kedermawanannya. Suatu saat ada orang yang berfaham majusi, beragama, berakidah, mudahnya gitu, majusi, mau minta makan sama Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim tahu bahwasanya dia beragama majusi, Nabi Ibrahim mensyaratkan dia harus masuk Islam terlebih dahulu untuk mau makan, diberi makan oleh Nabi Ibrahim. Terus orang itu berlalu. Kemudian ditegurlah Nabi Ibrahim sama Allah. Tanya, orang itu umurnya berapa? 50 tahun. Kemudian Allah berkata gini, saya memberi dia rezeki, makan, bisa hidup selama 50 tahun aja, saya tidak mensyaratkan dia masuk Islam. Kamu baru 1 hari kok bisa malah mensyaratkan Islam. Jadi kan kalau hikmah dari kisah tersebut bahwasanya perbedaanlah itu sudah menjadi kuasa Allah. Jadi tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Menolong tidak harus melihat itu, menolong tidak harus melihat dari agama apa gitu. Kita mengangkat tentang perusakan rumah ibadah. Perusakan saja itu sudah tidak diperbolehkan dalam hal bersosial. Apalagi ini menyangkut tentang rumah ibadah, di mana rumah ibadah adalah tempat bermesraan antara umat agama tersebut dengan Tuhannya. Jadi pada dasarnya untuk bertoleransi itu simpel saja, dengan membiarkan apa yang dilakukan oleh umat agama tersebut selama tidak cara kalau bahasa mudahnya ngaruh-ngaruh kita. Dia bermesraan dengan Tuhannya, ya biarkan saja. Nah, kalau perusakan rumah ibadah ini kan bukan masalah tentang agama, tetapi karena mayoritas. Semisal permasalahan yang ada di Riau itu mayoritas di situ beragama Islam. Jadi yang beragama Islam kemudian yang jadi problem di situ kan karena mayoritas agama Islam ada gereja tersebut. Jadi ini masalahnya bukan tentang agama tapi tentang mayoritas di situ. Kemudian yang ada di Papua itu ada masalah masjid, sebuah masjid mau direnovasi.
renovasi menara. Karena di Papua kebanyakan mayoritas itu orang non-muslim, kemudian orang muslim itu mensyaratkan menaranya itu tidak boleh tingginya melebihi tempat gereja tersebut. Jadi ya permasalahannya di sini tentang mayoritas, bukan tentang agamanya. Karena semua agama itu mengajarkan tentang berbuat baik. Jadi ini permasalahannya terhadap sikap kita terhadap orang lain lah. Karena kita merasa mayoritas, jadi itu merasa mempunyai kuasa di wilayah itu. Ini permasalahannya dikembalikan kepada warga-warga di situ. Karena ya negara sudah memfasilitasi, undang-undang sudah, agama yang sudah mengajarkan tentang kebaikan, sudah mengajarkan. Jadi ini tergantung kepada SDM yang ada di situ. Semisal kalau kita tidak bisa bersosial dengan konsep beragama, kita bisa dengan konsep karena sama-sama satu negara. Jadi kita harus saling hidup dengan tentram. Toh juga banyak sekali contoh yang bisa dijadikan contoh permasalahan ini, tempat-tempat yang mayoritasnya itu yang toleransinya di situ sangat baik sekali bisa dijadikan contoh. Jadi ini cuma sebagian saja, dan permasalahan ini bisa diselesaikan dengan step by step lah. Untuk sekian dari saya. Menurut saya tentang kasus tersebut terkait perusakan rumah ibadah tidak diselesaikan dengan kekerasan. Seharusnya bisa dibicarakan baik-baik dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Kenapa? Karena agar terciptanya keharmonisan, ketentraman, dan tidak menimbulkan kerusuhan bagi pemeluk agama tersebut dan bagi warga sekitar. Supaya kasus tersebut tidak terjadi berulang kali. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Dan janganlah kalian saling mendiamkan, mencari-cari kesalahan, mendengki, membelakangi, dan membenci. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Hadis riwayat Bukhari.